Halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek dan kali ini kita akan bahas salah satu laptop gaming terbaru dari Lenovo LOG atau Lenovo Log 15APH8 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7640HS. Seperti apa laptopnya? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu penamaannya dan di mana sih letak Lenovo LOG ini nanti di Lenovo. Jadi Lenovo itu kita kenal ada brand gaming Lenovo Legion dan juga Lenovo IdeaPad Gaming. Nah, muncul lagi satu sub-brand mereka yaitu Lenovo LOG ini. Penempatannya ini agak sedikit membingungkan, teman-teman. Jadi, kalau kalian lihat Lenovo LOG ini berada di antara Legion dan juga IdeaPad Gaming. Kemungkinan ini bocoran yang saya dengar itu katanya Lenovo IdeaPad Gaming akan digantikan sama Lenovo LOG ini. Dan seri IdeaPad itu khusus diarahkan ke laptop mainstream, bukan laptop gaming. Dan yang kita bahas kali ini adalah seri Lenovo LOG 15APH8. Kalau APH8 itu berarti dia menggunakan seri AMD untuk prosesornya. Dan yang kita bahas di sini adalah seri yang paling murahnya yaitu 15APH8 yang menggunakan AMD Ryzen 5 7640HS. Oke, sebelum kita bahas detail mengenai spesifikasi dan bla bla itu, kita bahas dulu dari desainnya. Kalau dari segi desain, laptop ini itu mirip banget dengan Lenovo IdeaPad Gaming. Bedanya ya mungkin ada beberapa sedikit perbedaan seperti adanya tulisan LOG di bagian punggung lid dari LCD-nya. Yang setelah saya baca-baca, LOG atau log ini adalah diambil dari kata lock dalam bahasa Inggris yang berarti kunci, LOCK ya. Jadi berharapnya Lenovo LOG ini menjadi kunci untuk teman-teman yang ingin memulai menjadi lebih pro, baik itu pro gamer atau pro untuk desainer. Jadi langkah awalnya di LOG ini, dan nanti kalau misalkan kurang dari seri LOG ini bisa masuk ke seri Legion-nya. Harapannya dari Lenovo seperti itu. Dan untuk beratnya sendiri dari Lenovo LOG ini yaitu 2,4 kg dengan tebal 2,48 cm. Jadi ya sedikit lumayan tebal dan lumayan agak berat, tapi ya ini laptop gaming gitu, nggak masalah kan, yang penting performanya kenceng gitu. Nah, intinya desain yang diusung dari Lenovo LOG 15 ini secara keseluruhan itu mirip banget dengan IdeaPad Gaming. Mau dari model desainnya, model cuttingannya, sampai kalau misalkan ini nggak ada tulisan LOG-nya dihapus, itu mirip IdeaPad Gaming. Nah, sekarang kita bahas bagian layarnya. Untuk di bagian layarnya sendiri, ini yang menjadikan LOG ini istimewa dibandingkan dengan brand-brand laptop gaming lainnya ya. Kebanyakan laptop gaming yang entry level, untuk tujuan entry level itu tidak bisa menempatkan layar seperti yang LOG ini atau Lenovo Log ini berikan. Jadi layarnya itu 15,6 inci dan resolusinya itu 2560x1440 atau QHD, dan color gamutnya 100% sRGB dengan refresh rate 165Hz. Jadi layarnya ini udah cukup buat kalian main game, buat kalian desain grafis. Resolusi tajam, color gamut juga udah gede, refresh rate juga udah gede. Jadi nggak ada minus untuk layarnya ini. Nah, di bagian atas dari layarnya ini ada webcam 1080p yang dimana ini juga dilengkapi dengan privacy shutter. Tapi berbeda dengan seri IdeaPad Gaming yang privacy shutternya itu langsung nempel di webcamnya, tapi di Lenovo LOG ini diletakkan di bagian sisi kanan daripada bodinya. Jadi mirip dengan Lenovo Legion, Lenovo Yoga. Ya, mirip kayak gitu. Jadi privasi e-shutter istilahnya. Dan oh ya, untuk layarnya sendiri ini sudah anti glare teman-teman ya. Selanjutnya kita beralih ke keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan keyboard yang mirip, layoutnya mirip banget dengan Lenovo Legion, Lenovo IdeaPad Gaming yang memang menjadi andalan daripada seri gaming dari Lenovo, dan juga dilengkapi dengan backlit RGB yang bisa dibagi menjadi 4 bagian. Keyboardnya ini memiliki travel distance 1,5 mm yang memberikan kenyamanan saat kita mengetik, dan juga dilengkapi dengan 100% anti ghosting keyboard. Nah, untuk kelengkapan I/O portnya gimana? Untuk bagian sebelah sisi kanan dan kiri sepi teman-teman. Jadi di sisi sebelah kanan itu cuman ada e-shutter, e-privacy shutter plus USB-A 2.0, dan di sebelah kiri itu ada USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps yang support dengan DisplayPort 1.4 dan juga opsional charging 140 watt ditambah dengan headphone
jack. Nah, untuk port lainnya ada di mana? Port lainnya ada di bagian belakang semuanya. Ada 2 kali USB Type-A 3.2 Gen 2, ada Ethernet port RJ45, ada HDMI 2.1 dan juga power jack. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian belakang ini juga terdapat 2 exhaust yang berfungsi untuk sistem cooling daripada laptop ini. Dan bukan hanya cuma 2, di sebelah sisi kanan dan kiri juga ada lubang exhaust untuk memaksimalkan laju angin atau laju airflow daripada pendinginan atau sistem cooling dari Lenovo Elok ini. Setelah kita bahas luarnya tadi, sekarang kita akan membahas dalamannya. Nah, di dalamannya ini prosesornya itu menggunakan Ryzen 5 7640HS yang merupakan keluarga dari Phoenix yang memiliki kecepatan 4,3 GHz up to 5,0 GHz untuk boost clocknya. Nah, AMD Ryzen 5 7640HS ini sendiri memiliki 6 core dengan 12 thread dan 16 MB cache memory. Dan yang menarik di sini untuk seri Lenovo LOG, baik itu yang seri paling rendah Ryzen 5 ini ataupun Core i5 yang generasi 13 itu semuanya menggunakan paling minim adalah RTX 4050 6GB untuk VGA-nya. Dan untuk yang kita bahas kali ini, VGA-nya tersebut menggunakan daya sebesar 95 watt. Selanjutnya untuk bagian memorinya. Nah, sayang sekali di sini Lenovo LOG yang kita bahas kali ini masih menggunakan RAM 8GB DDR5 5600 MHz. Yang sebenarnya ini masih bisa sih di-upgrade. Jadi kalau misalkan kalian pengen performa yang kenceng ya upgrade aja ke 16GB karena ada satu slot free. Dan untuk storage-nya itu menggunakan storage SSD 512GB NVMe PCIe Gen 4 yang dimana juga sudah tersedia slot M.2 lagi untuk opsi upgrade-nya. Sedangkan untuk konektivitasnya, Lenovo LOG ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1. Nah, dengan spesifikasi singkat tadi itu gimana sih performanya? Nah, kita akan uji. Untuk uji performa kali ini kita menggunakan, karena di Lenovo seperti biasa ada Lenovo Vintage yang bisa untuk mengatur performa daripada laptop Lenovo. Nah, kita setting untuk performanya di mode performa, mode turbo yang paling mentok. Dan kita uji di sini untuk Zenbook R15 mendapatkan skor 271 untuk single core-nya, 2036 untuk multi core-nya. Sedangkan Zenbook R20 untuk single core-nya 670 poin dan multi core-nya 5054 poin. Dan untuk Zenbook R23 itu mendapatkan poin 1710 untuk single core dan 12693 poin untuk multi core-nya. Nah, itu skor yang lumayan kenceng untuk sebuah Ryzen 5 7640HS. Kemudian kita juga uji di Geekbench 5 di mana single core-nya mendapatkan poin 1480 dengan multi core 6135 poin. Dan untuk CPU Z-nya, untuk multi thread-nya 4891 dengan 521 poin untuk single thread-nya. Performa ini bukan performa yang leda-lede, teman-teman. Ini udah cukup, sangat cukup untuk kalian yang misalkan mau mulai untuk konten kreator atau mau mulai untuk saya tetapkan untuk menjadi pro player gaming. Wah, itu bisa menggunakan laptop yang satu ini. Selanjutnya untuk GPU-nya. Nah, ini sebenarnya udah nggak usah diuji karena ini udah kenceng banget ya. Untuk skor GPU-nya RTX 4056GB ini di First Strike mendapatkan skor 22.137 poin. Terus di Time Spy itu grafik skornya mendapat 8.497 poin dan terakhir di Night Raid itu mendapatkan skor 96.896 poin. Ini udah sangat kenceng banget. Nah, itu tadi kan untuk software sintetis. Bagaimana kalau misalkan kita buat ini sebagai real lah? Ya, kita seperti biasa akan menguji ini menggunakan Adobe Premiere Pro CC, di mana akan merender sebuah video vertikal berdurasi 1 menit 20 detikan. Nah, kenapa kita menggunakan video vertikal? Karena kebanyakan konten kan sekarang vertikal. Jadi ya udah, kita ujinya pakai video vertikal. Dan ketika kita uji untuk render Full HD cuman perlu waktu 39 detik, dan ketika kita pakai 4K, ini render 4K ya, itu perlu 1 menit 52 detik. Selanjutnya untuk Blender kita render BMW 27 seperti biasa. Untuk CPU rendering membutuhkan waktu 3 menit 9 detik, dan untuk GPU rendering yang menggunakan CUDA itu cuma butuh 27 detik. Jadi kalau misalkan pengen render 3D, pakai aja GPU-nya karena ini GPU-nya udah kenceng puarah, teman-teman. Apa? Untuk gaming? Wah, tenang. Kita ada beberapa gaming yang udah kita tes di sini, tapi nggak banyak karena keterbatasan waktu untuk ngetesnya. Karena layarnya ini itu QHD, jadi saya di sini setting resolusi untuk gamingnya resolusi Full HD dan juga QHD. Nah,
Game pertama adalah F1 2020. Ya tahu ini game lama dan ini ringan, tapi nggak apa-apa, ini sebagai patokan misalkan kalian pengen bermain-main F1. Jadi F1 2020 untuk Full HD dengan setting preset Ultra High itu mendapatkan average FPS 138 fps dengan maksimum fps 168 fps. Kemudian untuk resolusi QHD 2560x1440, untuk average-nya itu 125 fps. Udahlah, ringan nih game F1 2020 udah ringan banget. Selanjutnya kita pindah ke game yang agak beratan, yaitu Forza Horizon 5. Oke, untuk Forza Horizon ini saya menggunakan satu resolusi tapi berbeda settingan. Yang pertama adalah settingan low dengan DLSS balance dan ketemu 148 fps untuk average-nya. Nah, di game Forza Horizon 5 ini saya setting langsung ke ekstrim karena melihat F1 tadi enteng banget ya. Jadi langsung saya ekstrim dengan DLSS balance. Untuk resolusi Full HD saya nggak nyoba di resolusi QHD ya, karena ini ekstrim, dia mendapatkan 55 fps. Selanjutnya game yang kita uji di sini yang bisa dikatakan game berat yaitu Cyberpunk 2077 dengan preset. Kita pakai preset aja, nggak usah otak-atik settingan. Preset ray tracing low dan juga ray tracing medium. Untuk ray tracing low, Lenovo Loki ini bisa mencapai maksimum fps 76,35 fps dengan average fps 53. Smooth, jalan, mantap. Kemudian untuk ray tracing medium, untuk average fps-nya itu ada di 52 fps dengan maksimum fps 75,39 fps. Smooth masih bisa, tapi saya nggak berani untuk mencoba lebih tinggi lagi. Bisa sih, cuman ya udahlah, karena waktunya terbatas, udah itu cukup membuktikan kalau Lenovo Loki ini udah kenceng. Nah, selanjutnya suhunya gimana? Nah, untuk suhunya ini kita uji pakai Zenbench R23 dijalankan 30 menit dan kita ambil datanya dari HW Info, dan di situ terlihat bahwasanya untuk average suhunya itu mencapai 96,1 derajat dengan suhu tertinggi 99,3 derajat dan paling rendahnya di 80,3 derajat. Ini selama 30 menit dan itu ya kalian tahu sendiri Zenbench R23 itu nge-push banget untuk prosesornya. Jadi kalau misalkan suhu segini sebenarnya ya masih aman untuk laptop sekarang kan. Ya lumayan panas, cuman ya masih bisa ke-handle lah untuk panasnya. Yang penting bagian palm rest nggak terlalu panas. Jadi gimana tuh menurut kalian Lenovo Loki 15APH8 yang pakai prosesor AMD Ryzen 5 7640HS dengan VGA RTX 4050 ini? Yang harganya, nah kita bahas harganya. Harganya ini 18 jutaan. Yang sebenarnya mirip dengan Loki yang versi Intel Core i5 generasi 13. Cuman untuk yang Core i5 generasi 13 sedikit agak lebih mahal dibandingkan dengan seri yang AMD Ryzen 5 ini. Apakah worth it untuk dibeli? Apakah bisa sebagai kunci untuk kalian yang ingin memulai menjadi pro gamer atau menjadi desainer profesional? Dan ya, kalau kalian misalkan beli laptop ini jangan lupa langsung di-upgrade aja RAM-nya, karena ketika di-upgrade RAM-nya ini performanya bakalan lebih jauh kenceng lagi. Oh ya, dalam setiap pembelian Lenovo Loki ini kalian juga mendapatkan Windows 11 Home Single Language dan juga Office Home Student 2021 yang sudah original. Dan pastinya Lenovo akan mengenalkan tetap garansinya selama 2 tahun yang disertakan juga accidental damage protection yang bisa kalian klaim garansinya meskipun kerusakan yang ada pada laptop kalian itu karena kesalahan kalian sendiri seperti jatuh, layarnya pecah, ketumpahan air, itu masih bisa diklaim garansinya menggunakan accidental damage protection selama 2 tahun. Nah oke, sepertinya itu tadi adalah pembahasan mengenai Lenovo Loki 15APH8. Wis, silakan komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai si Lenovo Loki 15APH8, dan kalau misalkan ada mungkin pengen membandingkan Lenovo Loki ini dengan Lenovo Legion seperti apa perbedaannya, juga tulis di kolom komentar. Saya pamit teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam teknologi.